Oke, assalamualaikum, selamat datang di channel Ijul Farm. Oke, di video kali ini aku bakal ini ya teman-teman, nge-share bagaimana cara menganalisa bisnis ternak kelinci ya skala kecil bagi pemula ya teman-teman. Nanti bisa dilihat apakah bisnis ini bisa dikembangkan atau bisa dipertimbangkan lagi ketika akan mau bisnis ternak kelinci. Oke, jadi yang pertama ini aku pakai ini ya teman-teman, Microsoft Excel. Ini tempatnya di PC atau laptop. Jadi filenya itu aku bikin di aplikasi ini. Jadi yang pertama itu ada batasan masalah, yaitu apa yang aku bahas di sini nanti tentang bisnis ternak kelinci, yaitu ternaknya skala kecil ya teman-teman. Jadi untuk rumahan atau secara sedang, jadi enggak sampai kandangnya yang terlalu besar. Dan untuk kelincinya jenisnya nanti yang aku bahas ini adalah kelinci ya rek yang back cross atau BC atau silangan, yang sudah tidak murni rex lagi, namun dia masih tetap ada ras reknya. Nah, ini nanti dalam penjelasan saya ada beberapa yang aku warnain, itu warna biru, kuning, abu-abu, dan oranye. Itu untuk yang biru itu penamaan bab atau bagian, yang kuning adalah subbab, dan yang ini yang paling penting teman-teman, yang abu-abu ini adalah input yang nanti kita isi sendiri, kita yang menentukan bagaimana kita mengisinya. Nah, ini kalau rumus ini sudah rumus yang aku buat sendiri, nanti sudah mengikuti dari ini. Oke, langsung dari di sini ada 3 ya teman-teman, yang mungkin di part 1 ini saya bisa menjadi ada 3, yaitu yang pertama data, yang kedua ada plan, yaitu perencanaan, dan yang ketiga ada analisa, itu analyze. Nah, oke, yang mulai pertama dari data dulu ya teman-teman. Ini datanya ada 4 subbab, yaitu skala ternak, bibit kelinci, kandang, dan kelahiran. Untuk skala ternaknya ini menjadi, saya bagi ini ya teman-teman, ada kapasitas. Nah, ketika teman-teman tujuannya skala bisnis ternak kelinci untuk skala kecil, itu tujuannya untuk apa, jadi nanti mempengaruhi kapasitas ini. Nah, ini ada 6 hole, sekitar 6 hole, maksudnya itu 6 kandang ya teman-teman, untuk 6 kelinci biasanya, 6 kelinci yang dewasa. Nah, kemudian kita isi sendiri. Nah, untuk yang jantan sama indukan ini sudah mengikuti rumus. Jadi kalau misal, karena ada perbandingan ini teman-teman, kalau teman-teman tahu itu satu jantan bisa mengawini 8 indukan atau betina ya teman-teman. Jadi saya bikin 1:8. Nah, ini bisa saya isi sendiri. Itu misal saya pengen ada 20 hole, jadi nanti muncul, nah jantannya harus 3 ekor dan indukannya 17, itu tinggal dikurangkan saja ini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ingin kapasitas berapa hole atau berapa kandang, tergantung teman-teman. Nah, kemudian ada bibit kelinci ya teman-teman. Bibit kelinci karena tadi kapasitasnya ada 6 hole, jadi jumlah bibit kelincinya harus ada 6. Nah, ini saya bikin 6 ya teman-teman. Nah, yang pertama pasti ada indukan yang betina ya teman. Indukan siapan itu kelaminnya betina, jadi terserah teman-teman indukan jumlahnya. Ini saya bikin 3. Nah, untuk indukan itu umurnya sekitar 6-8 bulan. Mungkin pertimbangan teman-teman ketika memilih indukan adalah memang biayanya lebih mahal, namun dia sudah pasti sudah pernah melahirkan ya teman-teman. Jadi nggak diragukan lagi
ada kemandulan atau faktor lain. Nah untuk siapan dia harganya lebih murah daripada indukan karena yaitu tadi belum pernah dikawinkan teman-teman, ini masih perawan seperti itu. Umurnya sekitar 4,5 sampai 6 bulan. Ini teman-teman bisa menentukan sendiri jumlahnya indukan berapa, siapan berapa, namun totalnya ya untuk yang betina tetap 5 ekor ya teman-teman. Nah jantannya 1 karena ini 6. Nah untuk jantannya teman-teman harus bisa memastikan juga kalau kualitas jantan itu harus juga bisa benar-benar jantan atau seperti perkasa, jadi bisa mengawini dengan baik ya teman-teman agar bisa menghasilkan. Nah untuk harganya di sini bibit kelinci itu saya kemarin beli sekitar ya 250 untuk yang indukan, yang siapan 150, yang jantan 125. Mungkin di kota teman-teman beda atau di daerah teman-teman yang lain, tergantung dari faktor apapun ya teman-teman. Nah ini tinggal saya kalikan saja. Di sini ada 750 karena ada 3, kemudian nah ini totalnya ada 1.175.000. Nah ini teman-teman bisa terserah ya, karena ini saya pakai batasan masalah kelinci yang rek, yang BC, jadi mungkin agak mahal, namun hasilnya untuk peranakannya nanti juga mempengaruhi karena memang kualitasnya agak bagus ya teman-teman. Teman-teman bisa mengganti kelinci lokal, jadi terserah teman-teman. Nah kemudian lanjut setelah ada bibit kelinci itu kandang ini ya teman-teman. Nah biaya kandang, pembuatan kandangnya ini tergantung dari skala ternaknya tadi. Ketika teman-teman bikin 6 hole, kemungkinan harga bikin kandangnya mengikuti dari jumlah hole yang tadi ya teman-teman. Nah untuk harga satu paket kandangnya itu saya bikin sudah include termasuk kayu, nipel, kawat ram dan lain sebagainya. Proses pembuatan itu saya bikin karena bikin sendiri, jadi saya mereng 500.000 ya, sekitar segitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk biaya pakan awalnya, karena di sini saya pengen menganalisa sampai 1 tahun, jadi saya langsung menerapkan jumlah harga pelet, karena memang kelinci BC atau rek BC pakai pelet, dominannya pakai pelet, jadi saya langsung mengeset per tahunnya itu ada 12 bulan, dan harga per bulannya itu saya bikin satu sak yaitu 140 ya teman-teman. Jadi langsung saya stop, cuman ini langsung gambaran langsung 1 tahun ya teman-teman. Nah kemudian ada peralatan yang lain atau kebutuhan kelinci yang lain seperti Ivermectin, karena nggak bisa dipungkiri nanti bisa jadi ada penyakit selain dari kembung atau gatal atau skabies, itu saya pakai Ivermectin, Biopic dan E4. Nah E4 nya ini saya pakai untuk kebutuhan ini ya teman-teman, mengurangi bau, biasanya untuk bau pesingnya teman-teman. Cuman ini opsional, teman-teman bisa pakai, yang penting adalah Ivermectin dan Biopic nih. Nah ini kalau saya total semua untuk biaya bibit kelinci sama kandangnya sekitar 3.490.000. Nah sekitar segini itu sudah saya rumuskan. Nah kemudian untuk yang kelahiran, ada data kelahiran. Nah ini teman-teman yang perlu teman-teman tahu ketika ternak kelinci, hewan kelinci mempunyai siklus yang seperti ini teman, saya jabarkan.
yaitu siklus yang indukan ya. Pastinya kita bahas indukan karena memang kelinci terbilang seperti hewan yang benar-benar produktif. Dia bisa bolak-balik hamil ya seperti, dan beranaknya langsung skala banyak teman-teman. Oke, jadi hamilnya ini biasanya sekitar 1 bulan teman-teman. Nah 1 bulan kemudian setelah melahirkan itu ada proses menyusui ya, bersama anaknya itu teman-teman. Nah itu proses menyusui ya sekitar 2 bulan. Jadi anak-anaknya menyusu kepada indukannya sekitar 2 bulan. Kemudian setelah menyusui ada proses namanya sapih, yaitu memisahkan indukan dengan si anak-anaknya, yaitu sekitar 1 bulan. Nah setelah itu kita bisa mulai ini tenggang perkawinan, ini kita bisa memberikan si indukan kayak stimulus buat birahi agar dia siap dikawinkan. Itu saya kasih sekitar 1 bulan karena memang butuh persiapan ya teman-teman. Nah kemudian belum lagi nanti ada sakit dan proses molting, yaitu sakit kalau memang sakit seperti skabies atau dia sedang kurus lemas, itu benar-benar nggak bisa dikawinkan ya teman-teman, karena nanti bakal nggak maksimal dan bisa jadi malah stres. Nah kemudian molting ini tuh proses rontoknya bulu itu untuk pergantian. Biasanya kalau hewan punya masa untuk merontokkan kulit atau bulunya, yaitu molting. Nah saya total berapa siklus yang bisa dijadikan sebagai perputaran dalam 1 tahun itu ada 7 bulan ya teman-teman. Ada 7 bulan totalnya, dari perkawinan awal sampai hamil sampai melahirkan lagi itu ada 7 bulan. Nah kalau saya total saya hitung per tahunnya, jadi peluang kelahiran dalam 1 tahun itu ada sekitar 2 lah teman-teman, kita anggap 2 lah. Jadi dalam 12 bulan dibagi 7 bulan, jadi sekitar 2 siklus kelahiran. Jadi peluangnya bisa sampai 2 kali teman-teman. Nah setelah mengetahui ini teman-teman yang harus ada gambaran dari bagaimana sih data awal dari pembuatan kelinci, pembelian bibit atau kelahirannya bagaimana, itu ini saya rangkum di sini ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengetahui apa yang saya jelaskan tadi, ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika pembuatan kandang. Pastinya biayanya bengkak sampai ratusan ribu. Sebenarnya teman-teman bisa lihat di YouTube itu banyak referensi tentang video pembuatan kandang yang minimalis namun tetap mengutamakan bentuk kandang dan ini ya teman-teman kebersihan kandangnya. Jadi ada alternatif kandang ini, teman-teman bisa menghemat atau bisa pakai bambu atau mengadopsi dari bambu dan kayu rings. Karena ini saya pakai kebanyakan kayu rings ya. Untuk alasnya itu pakai bambu atau nggak pakai kawat ram, itu terserah teman-teman alternatif kandangnya kayak gimana, dan itu bisa mengurangi biaya kandangnya teman-teman. Nah kemudian aspek kebersihan kandang, ketika teman-teman meskipun membuat kandang yang secara alternatif seperti murah atau menggunakan barang-barang yang tidak memakan biaya banyak, teman-teman harus memperhatikan faktor kebersihannya teman-teman. Jadi agar kenapa mereka tidak stres si kelinci dan tetap sehat ya teman-teman, karena itu adalah salah satu kunci agar tetap bisa produktif di sini. Nah, jadi yang teman-teman harus bisa garis bawahi, salah satu upaya kita untuk memaksimalkan usaha di kelinci yaitu kebersihan kandang. Jadi teman-teman harus sudah siap dalam mengelola bisnis ini.
Kemudian ini ada alternatif pakan. Nah, karena tadi biaya pakan awalnya juga bengkak di sini, teman-teman juga bisa menyisipkan beberapa pakan yang bisa menghemat biaya operasional. Jadi biasanya di sini pakai hijauan dan pelet. Nah, namun hijauan ini teman-teman bisa digarisbawahi kalau jangan sampai hijauan yang masih basah, itu menyebabkan mencret atau seperti kangkung yang kebanyakan, hijauan yang kebanyakan bisa kembung, jadi nanti balik lagi ke sakit atau enggak sehat nanti. Namun hijauan masih sangat penting dalam membantu pencernaan dan menghemat biaya pakannya teman-teman. Jadi menurut saya tiga aspek ini sangat penting bagi teman-teman untuk dipertimbangkan lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini ada, setelah kita tahu datanya, saya bikin plannya, yaitu perencanaannya. Nah, untuk perencanaannya ini ada ini 4 ini ya teman-teman, ada 4 variabel juga. Yang pertama harga pakan dan kelinci. Sebenarnya ini termasuk dari nyambung sama yang di atas tadi. Nah, untuk harga pakan dan kelincinya ini saya tulis di sini. Harga pakan 140.000. Ini mereknya BM169 teman-teman. Saya pakai BM169 karena memang paling murah dan saya yakin saya masih bisa mencukupi nutrisi si kelinci. Kemudian berat pakannya yaitu satu sak sekitar 20 kg. Nah, kalau kita kita rate pakannya per kilo, itu jadinya 1 kilo 7.000, sekitar segitu ya teman-teman. Nah, kemudian takarannya, ini yang saya maksud takaran itu ketika teman-teman memberi makan pada wadah gerabahnya si kelinci itu berapa kali tuang, dan satu tuangnya itu berapa beratnya atau berapa kilo. Nah, di sini 1 kali tuang itu saya bikin 0,03, jadi seperti 1 gelas gitu teman-teman, atau 1 mangkok kecil yang saya takar sampai 0,03. Kemudian waktu pemberian pakannya ini saya bikin 2 kali karena pagi dan sore atau malam seperti itu. Kalau misalnya siang itu bisa ditambahi dengan hijauan yaitu teman-teman, karena kalau misalnya tak ada hijauan takutnya nanti bisa malah bengkak sampai 3 kali atau berapa kali ya teman. Kalau bisa lebih banyak hijauannya, namun tetap dikeringkan agar tidak basah dan menimbulkan penyakit teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk harga pakannya saya set seperti ini ya teman-teman. Jadi contohnya misal tadi 0,03, satu indukan butuh 2 kali tuang, berarti dalam pagi hari 2 kali tuang berarti ada 0,06 teman-teman. Nanti aplikasinya saya taruh di sini. Nah, untuk harga pakannya seperti itu. Nah, untuk harga kelincinya saya taruh di tabel yang ini. Cuman saya lanjut ke ini dulu teman-teman. Nah, untuk nanti apakah ada pekerjaan yang membutuhkan karyawan atau enggak, karena memang ini skala kecil ya teman-teman, jadi saya kerjakan sendiri, saya olah sendiri, dan saya kasih makan sendiri. Jadi pekerjanya itu 0. Kalau misalnya ada pekerja 2, kita tinggal tulis 2 gini, jadi nanti ini muncul 600.000 per bulan, karena memang kerja perharinya itu 2 kali itu ngikut dengan pemberian pakannya, yaitu sore, pagi, dan sore atau malam. Nah, harga pemberiannya itu teman-teman terserah, entah 5.000 per pemberian atau
sambil membersihkan kandang atau bagaimana itu terserah teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengolah sendiri. Nah untuk sewanya per bulannya kena berapa itu teman-teman bisa set sendiri, karena ini di pekarangan rumah belakang saya, akhirnya saya nggak pakai sewa teman-teman. Kalau bisa ya lebih enak lahan sendiri. Nah untuk data kelincinya seperti ini ya teman-teman, ini yang paling penting kalau menurut saya nih. Nah untuk data kelincinya, jadi ini saya bagi dengan beberapa kriteria. Jadi kelincinya ini teman-teman ketika melihat kelinci kan pasti ada proses dari bayi, sapian kecil, sapian besar, siapan, indukan, kemudian kelinci yang tua, hamil, menyusui. Nah itu saya bagi dengan beberapa kriteria teman-teman. Ini kriterianya ini saya jabarkan, ada yang masih menyusui, ini bayi, jadi dia umurnya di sini bulannya dia nggak sampai 1 bulan, saya anggap seperti bayi ya teman-teman, jadi benar-benar masih menyusui. Nah kemudian untuk harinya tinggal saya kalikan 30 saja, karena 1 bulan ya ada 30 hari. Nah kemudian untuk yang lainnya saya bagi, karena kategorikan sapian kecil itu 1 bulan sampai 2,5 bulan ya teman-teman, jadi itu masih saya anggap sapian kecil. Kalau sapian besar dia intinya sudah bisa makan rumput, bisa makan pelet. Nah ini sebenarnya saya bagi supaya bisa menentukan harga dan pakan yang bisa sejajar ya teman-teman, antara perbandingan sapian kecil dan besar saya memang bedakan. Kemudian ada yang siapan ini umur 4 sampai 6 ya teman-teman. Nah untuk indukan umurnya 6 sampai 12 sudah dikatakan indukan, karena memang di situ mungkin ada proses sudah hamil atau menyusui atau memang masih siapan, itu masih bisa dikatakan tetap indukan. Nah kemudian tua ini maksudnya dia sudah penghuni lama, entah yang jantan atau yang betina, mungkin sudah tidak bisa berproduktif lagi ya teman-teman. Nah kemudian ada hamil dan menyusui. Nah ini umurnya ini memang tidak saya cantumkan teman-teman, karena memang dia bisa jadi masuk dalam kategori yang indukan ini, indukan sampai tua ini ya teman-teman. Nah kemudian lanjut di sini teman-teman ada penentuan pakan. Nah untuk yang penentuan pakan teman-teman bisa mengeset di sini ya teman-teman. Kalau bayi tadi, nah saya bikin 0 karena memang dia nggak butuh pakan, dia hanya butuh susu ibu. Namun yang sedang hamil atau menyusui berarti dia harus diperbanyak. Nah ini takaran ini maksudnya adalah berapa kali takaran. Nah karena takaran pertama saya adalah 0,03, maksudnya seperti 1 gelas, beratnya seperti ini. Namun ketika ini contohnya 0,5 berarti adalah setengah gelas. Jadi 0,03 dikali, nah itu hasilnya di sini teman-teman. Nah di sini ini adalah perkalian dari ini, perkalian dari jumlah takaran yang dikasihkan ke sapian kecil yang jantan atau betina, ini saya samakan dan dikali dengan jumlah takaran atau berat, kemudian dikali 2 karena memang ada 2 kali pemberian ya teman-teman, jadi ada 3 perkalian seperti itu. Jadi ini saya terapkan di semua pemberian pakan, entah indukan sampai yang hamil. Nah untuk yang betina biasanya yang hamil dan menyusui
menyusui saya kasih takaran lebih banyak ya teman-teman. Jadi 2,3 ini maksudnya berarti dua kali gelas ya. Kemudian ada 0,3 per ininya. Jadi sama konsepnya sama. Jadi ini dikali jumlah takaran beratnya dikali per pemberiannya berapa, sama ini diberi makannya siang, pagi dan malam. Jadi satu harinya bisa muncul ya teman-teman, berat pakannya yang keluar itu berapa kilo. Jadi sekitar segini ya munculnya di sini. Nah kemudian untuk harganya saya kecilkan. Untuk harga kelinci itu juga saya bedakan antara yang jantan dan betina teman-teman. Nah untuk yang kelinci jantan ketika masih bayi, saya yakin teman-teman nggak mungkin menjualnya atau enggak dijualnya pas dengan betinanya atau indukannya yang sedang menyusui tersebut. Nah kemudian ada sapi yang kecil, ini teman-teman opsional ya, karena ini warnanya abu-abu. Jadi teman-teman bisa mengisi sendiri jumlah yang teman-teman bisa sangkut pautkan, tergantung di daerahnya teman-teman ada berapa, atau teman-teman bisa ingin mengambil keuntungan yang lebih banyak, teman-teman bisa mengeset lebih tinggi harganya. Karena ini saya bikin normal sekitar ya harga pasar lah teman-teman. Nah kalau dijual per ekornya untuk yang sapian kecil baik jantan maupun betina itu harganya 40.000. Dan untuk sapian besar 75.000 untuk jantan, untuk yang betina 100.000, karena memang betina itu lebih mahal daripada jantan ya teman-teman, untuk apalagi yang kondisi hamil menyusui. Nah ini harganya 250. Nah ini teman-teman bisa yang warna abu-abu bisa mengeset sendiri harganya berapa, namun tetap hubungkan atau kaitkan dengan harga pasar atau harga daerah teman masing-masing. Nah jadi itu adalah bab dari data dan planningnya seperti ini teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya saya akan buat di video yang part kedua untuk analisa bagaimana kita menganalisa apakah dengan data yang kita miliki, jumlah kelinci ataupun biaya yang kita set dari awal, apakah bisa menutupi atau bisa rugi pada saat kita proyeksikan ke beberapa bulan atau sampai 1 tahun ya, seperti itu teman. Oke baik, kita lanjut nanti di part 2. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.